bahaya. Panjang banget guys. Mau bahas apa nih Kak? Waduh, gimana 2 bulan di rumah, hampir 2 bulan ya? Hampir ya 2 bulan. Hampir 2 bulan ya, Aku stay hampir at 2 home bulan. ya. Terus kita hari ini lagi mau ngebahas selama 2 bulan kebiasaan apa sih yang suka kalian lakukan? Jul, kamu ngapain apa aja? ya? Aku masak guys. Terus masak sih, masak. Yang biasanya nggak masak jadi masak, itu aja sih. Terus kakak Apa? Nonton drakor. Dia nonton drakor. drakor ya ya. Drakor ya guys, drakor. Kakak apa itu? Ngapain aja kakak? Masak nggak? Masak nggak selalu masak, cuman udah nyoba-nyoba beberapa resep bikin kue gitu. Tapi yang paling kebiasaan yang paling pasti dilakukan setiap hari nonton Netflix. Kakak nonton film Netflix. guys. Kita tanya ya. Jam berapa kakak sampai? Ya udah ya. dari yang awal-awal cuman 2 film, 3 film, tiba-tiba nanti udah nggak sadar udah jam 12 malam, tiba-tiba nanti nggak sadar udah jam 2 pagi. Kadang-kadang sampai jam 4 pagi, oh my god. Aku pernah sampai jam 5 kak. Drakor. Jadi guys, kalau udah drakor itu janganlah sekali-sekali. Tapi kalau memang udah tonton gitu kan, kita kayak ketagihan gitu kak, kayak nunggu-nunggu, iya penasaran gitu kan. Ini gimana? Di sini gitu gimana? Terus nggak sadar kan udah jam 3. Saya bentar lagi satu episode lagi. Oke gitu kan. Rupanya udah sampai jam 5. Aduh baru sadar udah jam 5. Aku sampai jam 5 pernah guys. Aduh ini bahaya. Oke. Terus gimana nih? Kita mau mulai sama siapa nih kak? Jadi kita siang hari ini akan ngobrol sama salah satu akun yang kita bakalan tahu lah adminnya ya, bukan orang baru. Kita akan bahas kebiasaan apa yang kamu lakukan, baik yang baik ataupun tidak baik, dan lama-lama tanpa sadar kamu jadi kayak edik, tau gak sih, kayak ketergantungan. Yuk, mana nih orangnya nih? Mana nih? Mana nih si motivasi Alkitab nih? Dia belum mana dia kalau belum bergabung ya? Motivasi Alkitabnya mana nih? Nah, ini adminnya motivasi Alkitab juga punya nih kebiasaan. Aduh, ada yang mau curcol. aku udah pengen curcol nih. Nih, kalian lihat nih ya, admin motivasi Alkitab. Apa aja? Oke, kita lihat ya, bentar ya. Pokoknya kita kupas secara tuntas kebiasaan apa yang Secara kalian- silet. Aduh, udah Aduh, rapi rambutnya ya. Bang Jul keren ya? Tetap manis dah. Narsis. Ya, Ini diganteng dari mana? dari Riau. Ya, Oke. Atau si ganteng atau si manis? Semanis saja. Oke. Tanya kak. Oke. Jadi Bang Jo lagi mau ngebahas tentang ini kan udah hampir 2 bulan nih di rumah aja. Jadi pasti kan kita semua udah mulai punya kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, kakak pengen tahu nih, kamu kebiasaan apa? Kamu kan biasa nih ada yang kalau ibu yang cewek-cewek tuh, kenapa kok Bang Gitanya udah ketawa-ketawa sih? Ketawa curigaan ya? Enggak apa-apa. Jangan ngarang ya. Jawab jujur. Siap. Iya, jadi kan ada kalau yang ibu ada jadi hobi masak, terus ada juga yang katanya baca buku yang selama ini mungkin waktu dia kerja atau sekolah tuh nggak sempat baca buku, dia sekarang baca buku. Ada juga yang drakor, seperti ini. Ada kayak kakak yang Netflix, TV series barat, yang saya lupa. Nah kalau Bang Jos tuh apa ya Bang Jos? Ya, kalau aku sih ya nggak usah ditanya lah, apalagi laki-laki kan ya pasti hobinya ya main game gitu sih, main game kadang-kadang zaman. Apa bang? Ya kalau laki-laki sih ya pastinya kita tahu ya pasti main game, lebih ke game lah gitu, lebih sering main game. Oh, kalau abang itu selama stay home games atau memang sebelumnya udah games bang? Ya sebenarnya sebelum stay home juga pun atau social distancing pun itu memang udah hobi main game ya, bukan hanya di HP bahkan di komputer juga gitu. Oh, tahuan ya. Iya, karena memang dari kecil udah hobi main game, cuman ya karena di stay home ini juga lebih banyak waktunya, jadi lebih sering lagi main gamenya gitu sih. Tapi kamu nggak suka mempermainkan game hati perempuan-perempuan kan? Enggak, karena aku udah punya permainan sendiri kak. Aduh, berarti beruntung kali yang dapatkan dia kak.
Iya, dia cuma main game aja, mempermainkan game. Kalau wanitanya Makanya enggak, nggak ada pacar. Iya, cuman nggak ada pacarnya kan, jadi ya Guys, nggak jomblo guys. nggak bercanda. Nggak bercanda. Harusnya di pin dong, di bawah tuh di pin ya. Jomblo gitu. Nggak usah lah kak, nanti dikira promosi. Oke, terus jadi kalau gini kan sebelum stay at home, sebelum COVID ini udah biasa main game juga kan, gitu kan. Nah, waktunya setelah stay at home ini lebih banyak atau sebenarnya sama aja? Lebih banyak sih kak semenjak stay home ini gitu sih. Lebih banyaknya sampai jam berapa? Dong. Ya tergantung sih kak, misalnya kalau misalnya lagi nggak ngantuk ya kan kadang jam 2, jam 3, tapi kalau lagi ngantuk jam 11 juga udah tidur jam 12. Cuman ada lagi sih pernah kadang jam 5 pagi gitu, sampai jam 5 pagi main game gitu. Sama ya. Iya. Terus kalau kayak begitu dong, apa online sama orang atau sendiri main gamesnya kan ada tuh yang online bisa janjian gitu kan. Ya kalau biasa sih kayak aku kan main PUBG nih, pasti ya, ada squadnya juga, ada 4 orang, jadi ya main sama teman-teman yang lain gitu, walaupun aku nggak kenal orangnya ya, tapi bermain sama teman-teman online juga gitu sih. itu kalau nggak kenal sama orang nggak ada pernah timbul cinta gitu mana tahu temennya langsung kalau di drakor ada tuh gitu Drakor kuyen sih. Masalahnya kan kalau di game ini kan lebih banyak laki-laki gitu sih, lebih banyak pengguna laki-laki daripada wanita sih. Apalagi kalau begadang kan jarang sih cewek main game sampai begadang gitu. Paling sering jumpa laki-laki lah. Tapi kan katanya kalau main game online begitu ada apa itu setting room ya? Benar nggak? Gimana? Ada kayak setting room gitu katanya. Oh ada bukan hanya chatting room sih kak, bahkan Ngomong-ngomong, voice-nya juga ada bisa jadi. Nah itu katanya juga ada juga kan cewek-cewek. Benar nggak sih? Ya ada bahkan ada beberapa sih, cuman nggak lebih banyak sih gitu. Cewek paling cuma beberapa lah, itu kan ya kebetulan aja kalau jumpa gitu sih kak. Oh, tapi kalau yang Zoom itu rata-rata cowok dan memang banyak. Iya, rata-rata Gitu banyak. sih cowok gitu, banyak gitu sih. Karena kan kayak contoh di PUBG ini kan bukan hanya di Indonesia aja yang main gitu, bahkan di luar negeri juga, di Cina juga ada gitu. Jadi ya kita ketemu kadang bukan hanya dari Indonesia aja gitu sih. Jadi dari luar negeri pakai bahasa apa, Jun? Ya mereka pakai bahasa daerah mereka, ya aku ya nggak ngomong lah kak, aku nggak ngerti, nggak aja lah. Kadang jago kamu. Kalau ada isunya boleh juga nih jadi jago bahasa Inggris. Iya, benar. Ya kalau bahasa Inggris sih nggak apa-apa sih kak, ini masalahnya kayak kadang kayak orang Cina kan pakai bahasa Cina, ya aku nggak ngerti bahasa Cina gitu. Oh, oke. Nah, terus menurut kamu gimana dengan kondisi ini kan bakalan kita nggak tahu sampai kapan ya. Kamu udah berapa lama nih kayak di rumah bener-bener nggak kerja gitu. Berapa lama nih? Kalau masalah berapa lama sih, dari tanggal 11 April udah dirumahkan sih dari tempat kerja gitu. Jadi ya udah beberapa minggu juga lah kak. nih teman kita ada bilang gini saya ada yang udah nikahnya di game PUBG jauh-jauh dari Sulawesi untuk melamar ternyata ya ampun aku mau lah ayo ini beneran ya ada yang kayak ginian ya Ya sebenarnya ada sih, ada beberapa. Ya enggak juga. Kalau drakor kan itu ibarat ya kayak kisah fiktif aja nggak kisah nyata gitu sih. Tapi kalau PUBG ini kan ya kita langsung ngobrol ke orangnya langsung gitu. Oh gitu. Orangnya Berarti real kita gitu. suka jatuh cinta gitu lah ya. Kayak gini dapat jodoh. Ya tergantung sih, kalau misalnya ya tergantung pribadi masing-masing gitu. Dulu. Ya, Rivi berapa tahun nih temen kamu udah main PUBG? Coba. Kalau Joshua berapa tahun itu? Kalau aku sih PUBG juga kan baru-baru aja di Indonesia, paling baru setahun lah main PUBG gitu sih. Oh, tapi belum dapat jodoh dari Ya enggak lah, karena kita kan main game kan hanya untuk hiburan, bukan untuk cari jodoh juga gitu sih. Oh, terus kalau misalkan ada dapat mau juga? Enggak juga lah kak.
Karena gini sih Kak, karena nyari yang dekat aja susah, gimana nyari yang jauh gitu sih prinsipnya. Belum tentu. Kadang-kadang justru ada yang dekat nggak dilihat, tapi ada juga yang jauh mau dikasih. Kan kita yang jadi Tuhan. Ya tergantung, kembali ke masing-masing sih Kak. Gimana mau ininya kan ke depannya. Bener tuh, sudah 1 tahun menikah, udah punya anak lagi, kembar lagi, kembar tuh. Ya kalau misalnya dia udah mencukupi biaya kehidupan dia nggak masalah sih, itu sah aja gitu sih. Kalau aku juga ya, kalau aku udah punya cukup modal ya bisa-bisa aja gitu. Cuman kan ya. Enggak, maksudnya dia bisa kenalan dari PUBG tuh, juga seru juga ya. Bisa Kak, bisa, pasti bisa. Ya berarti kamu jangan open dong, jangan mungkin kalau seandainya tiba-tiba ada yang cewek terus ngajak ngobrol, ya namanya buat pertemanan okein aja gitu. Ya jarang sih kalau misalnya ada sih, paling ya udah cuma sekali main udah, habis itu nggak main lagi sama dia gitu aja sih. Kalau Itu kira-kira gamenya itu diskon paket nggak? ya nggak banyak sih, cuman pasti makan paket. Enggak banyak sih. Tapi dengar abang adminnya sering beli paket. Itu gimana ya bang? Ya jadi kalau beli paket itu kan karena sering habisnya ke YouTube gitu sih, dengar lagu itu sih. Kalau untuk game kan jarang, nggak Berarti gitu. YouTube juga ya, YouTuber juga bang ya. Nggak YouTuber sih, cuman penggemar YouTube lah gitu, bukan itu. Gitu. Kira-kira apa aja di Ya kadang lagu-lagu gitu lah, lagu-lagu kadang kayak film, kadang neo video-video PUBG juga gitu. Oh jadi kalau game itu nggak sampai ngabisin kuota banget. Nggak terlalu kuat lah untuk ngabisin paket. Oh gitu. Untungnya kalau kalau enggak nanti kan udah gajinya lagi nggak ada, tiba-tiba kebutuhan kuotanya mesti ya banyak yang ada yang bisa stres karena nggak bisa ngegame. Guys, katanya jangan sampai ngabisin duit untuk isi kuota gara-gara games. Gitu ya bang? Ya gitulah. Terus kita bahas lagi nih. Oke, jadi kan kalau di sini ada Kakak Juli nih, the Queen of Drakor, gitu ya. Terus kalau kakak kan lebih ke the Queen of film-film lepas gitu, film barat. Nah, ini film suka film barat kan kadang-kadang kan guys. Terus dia udah terlalu ini juga banyak kan, dia terlalu. Kalau drama itu kan kayak kalau Korea itu kan memang kayak kenyataan kan. Jadi dulu itu ya guys, kakak tuh juga gila banget sama drakor. Cuman apa ya, pertama yang penting kalau drakor itu kayak gini, kalau udah ngikutin sekali pengen ngikut ya, jadi penasaran itu satu. Terus kedua ya nyawang gitu, maksudnya nanti ceweknya yang super miskin, cowoknya ganteng, kaya, tapi pasti endingnya jadi, aduh itu di realita tuh nggak mungkin gitu kan, atau yang ceweknya kaya banget, cowoknya nggak ada apa-apa, endingnya jadi, memang sih selalu ending gitu. Jadi kakak berpikir begini, kalau nonton drakor, selesai begitu terus melihat wajah suami di sebelah kan langsung kayak kenapa dia nggak kayak Lee Min Ho gitu ya, kenapa dia nggak kayak yang siapa gitu yang ditonton gitu. Iya kan ya akhirnya jadi nggak bener kan gitu kan. Dari situ kakak aduh nggak ada deh, nggak mau lagi gitu. Memang sih kalau film barat itu kan kadang-kadang gini, dia satu memang sih kadang-kadang kalau Netflix ya kadang-kadang saya juga cuman beberapa tipe seriesnya kalau series kakak udah season 1 nih contohnya, menurut kakak yang lagi nggak ketemu nonton dia nggak nonton, nggak kayak drakor yang padahal udah tahu lebay tapi ditungguin gitu, ini aku lagi pengen tonton, nggak terasa bisa sampai setiap hari jam 4 pagi gitu. Nah sekarang mau tanya, kalau game itu funnya gimana? Kan kalau game itu nggak ada jalan cerita, sehingga kamu tuh bisa ngabisin waktu. Jadi kalau di game aku itu kan Kak, kayak contoh PUBG, jadi kita di situ bebas nembak siapa aja bisa tanpa ada mengendengar kata nolak gitu. Gimana suaranya kecil, gimana
Jadi kalau di game aku itu kayak Nah, contoh itu baru PUBG kan dibilang. Kak. Nah, contoh kayak di PUBG, kita bebas nembak siapa aja gitu. Oh, nembak beneran nembak. Iya, bebas. Bukan nembak cinta ya, kayak di drakor. Bukan. Ya, jadi ya seru aja gitu. Jadi kayak ada kerjasama sama tim juga gitu kan ya. Kadang ya bercanda-bercandaan juga gitu kayak dari voice note-nya juga gitu. Kadang kayak contoh kayak main perang-perang kan main senjata gitu tukar-tukar. Jadi ada ya seru lah gitu. Ada kerjasamanya Nah, juga lah kamu sama tuh tim. tiap hari PUBG aja atau ada yang lain gitu? Ya, sampai benar-benar bayangin nih sampai 2 bulan, 3 bulan, apa benar-benar cuma PUBG gamenya? Kalau kayak kita habis nih kalau drakor habis ganti lagi ganti film lagi kan, juga ganti film lagi. Jadi nggak bosan gitu. Iya. Nah, terus kalau kamu tuh Tapi gimana? kalau aku tuh ada 3 game sih ya. Satu itu FIFA PES 2020, PUBG sama 8 ball gitu, Ekbal itu kayak bola liar. Jadi ya kalau misalnya bosan main PUBG ganti ke FIFA, bosan di FIFA ganti ini. Kalau bosan lagi ya tarik di Play Store lah game-game yang pas lagi buang-buang bosan ya cari game di Play Store. Oh, itu 3 aplikasi ya? Ya, jadi tapi lebih sering ke PUBG sih gitu sih. Lebih sering main PUBG. Terus ininya kesenangan yang kamu dapat selain nembak-nembak apa level atau maksudnya kalau jam Ya, dulu jadi kan ada Juga kan di rumah kita nggak dapat ya? iya, poin kah atau Atau bisa levelnya tukar juga sih. poinnya gitu. Gimana? Mana tahu dia dapat poinnya bisa ditukar, diklaim ke Burger King, ke makanan apa Pizza gitu. Hut, Nggak tahu kan ada. Sebenarnya kalau di PUBG sih bisa-bisa aja, cuman kan karena aku nggak main untuk dijual atau apa ya nggak ada sih gitu. Biasanya sih kalau akun-akun online gitu kan untuk game gitu biasanya dijual akunnya gitu sih. Bisa main beli kayak Mobile Legend, Point Blank gitu semua segala macam. Yang pokoknya akun online itu biasanya untuk dapatin duit ya kadang kayak ada ikut turnamen atau jual akunnya gitu. Cuman kalau karena aku juga untuk hanya ya sekedar main-main aja ya udah, jadi nggak ada dapat apa-apa gitu sih. Dapat dapat apa? Gembiranya aja, dapat senangnya aja gitu. Kesenangan sendiri. jadi tapi pakai level maksudnya kan Ada levelnya, jadi ada level jadi ada levelnya juga. Jadi kayak di level itu kayak semacam tier namanya. Jadi ada kayak level diamond atau platinum gitu atau gold gitu sih, ada level-levelnya. oh jadi kalau kamu sampai sekarang udah cukup tinggi dong level kamu karena udah lama kan mainnya Ya enggak juga sih Kak, lama juga enggak menentukan level kita tinggi, tergantung ya gimana kita hebatnya main gitu. Kalau kita main cuman terus kalah juga ya sama aja, kita nggak akan naik kan levelnya kalau kalah terus gitu sih. Kalau aku sih masih pertengahan lah gitu, nggak di bawah nggak di atas. Tapi kan kemarin kayaknya di tahun apa ya? Itu pernah sempet Kak itu ada di tahun waktu zaman aku kuliah itu ada game yang memang menghasilkan duit. Aku lupa nama game apa itu. Itu sampai memperjualbelikan kan? Ya iya ada dulu tuh. Kenapa lupa sih aku tuh game apa? Ada tuh yang pernah. Tahun berapa? Kalau dulu sih game-game yang lebih ngetren itu kayak Losaga, Point Blank sama Dota itu sih. Ah iya itu apa tadi? Dota, Point Blank sama Losaga. Ah iya itu point blank. Ah itu aku zaman kuliah itu lagi. Itu zaman. Ah zaman kuliah itu kawan-kawan aku tuh main-main itu kan. Memang menghasilkan duit. Ada yang sampai berapa gitu. Beneran gitu. Aku nggak terlalu karena memang aku nggak suka game kan. Nah, jadi aku nggak terlalu tahu gimana cuma sekedar just apa info-info gitu doang. tapi itu nggak banyak lagi di Point Blank Dota itu kalau tadi sempat dengar sih Dota Gimana Kak? kayak game tadi Kak Juli bilang ada Dota ada Point Blank itu kalau zaman yang dulunya sekarang udah jarang Kayaknya udah jarang. Udah jarang sih karena ya banyak game-game baru yang lebih seru mungkin kan, jadi banyak jadi game-game lama. Kayak bermusik juga ya kan. Kayak apa namanya? Kayak film kayak film juga bermusik musiknya ganti juga ya. Karena kan kayak contoh kayak Dota 2, Point Blank ini kan hanya bisa diakses dari komputer gitu atau PC atau apa laptop itu. Tapi kalau kayak PUBG kayak Mobile Legend kan bisa dimainin di HP, jadi lebih banyak di game mobile sih daripada game PC sekarang ini. Walaupun memang ya game-game lama itu masih aktif sekarang ini gitu, cuman untuk penggunanya udah menurun lah dari yang lama gitu sih. Walaupun kita lihat masih banyak penggunanya.
Oke, guys, jadi sementara kita ngobrol-ngobrol ini tentang kebiasaan yang kita lakukan selama stay at home, teman-teman juga boleh question ya, kita akan Q&A, tapi kalau bisa temanya tetap ya, di kebiasaan baik apa yang kamu lakukan, kemudian akhirnya nih, kita nih bertiga sepakat gini, kebiasaan yang kamu lakukan ini tanpa sadar, jadi kayak satu edition itu kayak tergantung. Nah, maksudnya dia tanpa sadar kami terlalu banyak menghabiskan waktu untuk ngelakuin hobi-hobi kami itu sampai kita kadang satu kurang tidur ya kan ya. Terus kedua ya itu balik lagi ya kehidupan rohaninya gimana gitu. Lupa doa. Iya kan, sampai kadang-kadang lupa doa contohnya gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita compare ya Jul ya. Berapa lama kita ngabisin waktu nonton film atau main game, kita selama itu kita baca filman gitu kan ya. Jadi teman-teman mau nanya apa aja, tapi kalau bisa aja kan itu karena gini loh, kita kan nggak tahu nih mau sampai berapa lama. Kebayang nggak sih kalau kayak kita ya, kami bertiga nih dengan hobi kita, kebiasaan kita yang akhirnya bikin kita edit ya. Tiba-tiba nanti di bulan Juli kita baru Juli mungkin kerja, kakak aktivitas gitu, mungkin lebih udah ke pelayanan, di pelayanan. Nah itu kira-kira badan ya kesehatan kurang tidur terus dong, ya nggak Jol? Kalau kita ikutin dan kita nggak sadar gitu. Anggaplah kalau masih seminggu sekali kita tidur jam 2, jam 3 oke. Tapi kalau tanpa sadar everyday kita tidur jam 3, jam 4 pagi, kira-kira 2 bulan ya dari semenjak sekarang kita jadi apa? Gitu kan? Kita nggak tahu nih. Nah, teman-teman boleh nanya apa aja. Karena gini, kakak melihat gitu ya, selama ini kan orang-orang luar kayaknya yang dibahas lebih ke produktivitas selama stay at home, kemudian apa ya, gimana kita bikin konten-konten sosmed kita kreatif, atau ada yang bicara gitu. Tapi kayaknya nggak pernah bahas waktu kita ngabisin waktu kita yang berbulan-bulan ini ngapain aja, kira-kira positif nggak? Itu tau nggak sih Jo? Kakak tuh ada yang gila lagi gara-gara dia nggak kerja dan memang dia dapat duit. Hobinya apa? Online shop. Ini jempolnya iseng nih. Ada aja dibeli. Jadi yang habis dari bapak. Iya. Karena memang dia masih bergaji gitu. Jadi tanpa sadar tiba-tiba nanti 2 hari sekali udah ada kiriman paket datang. Nah biasanya tuh nanti kalau teman kalau dia sama orang tuanya ngomel. Kalau yang udah punya suaminya ngomel. Sampai dibilang kamu ini di rumah bukannya ngapa-ngapain malah ngabisin duit gitu dalam kondisi. Nah itu kan apa ya? Itu gaji itu apa nggak namanya, jadi kayak dia punya kerjaan, ya udah dia nganggap dirinya liburan, kalian aja dia nggak bisa habisin uang, jadi kita nggak tahu juga kan kak, kalau kayak di posisi aku sih, yang aku memang tipe suka belanja sih, ya aku juga belanja online, cuma COVID aku agak sadar diri. Memang salah satunya ya, Jo. Kalau perempuan itu kelemahan banyak, tau nggak? Kalau kalian tuh laki-laki pasti lebih ke game kan, paling cuma game ya. Tapi kita perempuan salah satunya itu boros di online shop. Ya. Bahkan kakak pun tuh nggak sih kemarin itu udah nggak kerja, kan memang udah nggak kerja ya, udah nggak kerja. Online shopnya sekarang bukan barang-barang yang lain, tau nggak? Online shop yang bisa beli kentang mentah gitu, tapi yang kentang untuk kayak yang ya kayak market shop gitu. Jadi beli kentang tiba-tiba nanti masukin aja ke keranjang, ini kuntingnya 200.000 gitu kan. Dikit loh guys, harganya 10.000, 15.000 ya kan? Iya, itu kebiasaan tuh memang kalau cewek-cewek. Iya, pasang promo lagi ya kan? Beli itu kemarin tuh roti burger lucuin ada snack, tapi nggak sadar gitu masukin ya 200.000. Untungnya keseringan gak ada duitnya daripada ada. Kalau saldo OVO-nya banyak, aku bisa tiap hari
Ya begitu. Makanya jadi pacar guys apa kalau kayak aku sih sekarang aku dan diriku itu aku nggak ngisi OVO banyak banget. Iya. Jadi jangan isi OVO banyak guys. Kali karena itu kayak kita kayak undang terus nih. Ya, ada OVO kok gitu kan. Tapi kalau misalkan OVO-nya kosong terus kita mau isi OVO kan kayak mikir dua kali. Ada kayaknya 200 gitu lagi OVO kayak gitu. Tapi kalau misalkan OVO-nya kosong, udah nanti aja gitu. Tapi kalau ada isinya udah langsung aja kan guys. Ya itu kebiasaan aku sih. Nggak tahu yang lain gimana. Nah, sekarang Jos, kamu tuh selama stay at home, sebulan ngabisin berapa buat game? Ayo jujur-jujuran. Kalau aku sih ya, aku nggak tahu sih berapa, cuman kalau untuk kuota aku habis itu sampai 1 bulan kayak 106 giga. Hah? Berapa? 106 giga, 106, berapa gitulah. Pokoknya 106 giga. Nama apa ini? Giga. 106 iya gigabyte. Itu duitnya Berapa duit ya, Pak? Itu sih kurang tahu ya. Kalau misalnya dihitung sih 15 kayak contoh aku pakai kartu Excel lah ya kan, kartu yang murah gitu. 15 giga itu kan 65.000. Nah, kalau dikalikan 106 giga itu berapaan ya gitu. Kisaran gitu aja. Berarti 100. Berapa tadi? 160 15. 106. Ya, 106 bagi 15. Berapa duit baru dikali 65 kali 65 berapa? Ada kalkulator kan di situ berapa duit? Habis hampir sejuta lah gitu. Bisa berarti bisa 4 isi ya untuk paket yang 65.000. Enggak sih, kadang kayak contoh kan bukan hanya 4 kali sih, kayak contoh kadang 5 kali juga gitu. Kadang 6 kali, cuman 400. Wah, harga wifi di rumah kakak dong. Ya kayak mana lah ya kan, kita kadang kalau contoh kayak aku kan mungkin memang udah terlalu ke game kali kan ya, ke internet nggak bisa lepas lah dari dunia internet. Jadi kalau aku nggak ada paket itu kayaknya rasanya hampa gitu. Lebih bagus aku nggak punya paket, lebih bagus aku nggak punya pacar daripada nggak punya paket gitu. Oh, lebih baik tidak ada paket. Gimana tadi? Lebih bagus aku nggak punya pacar daripada aku nggak punya paket gitu. Juga bahaya nih Kak. Ini Hampa ya. Iya, karena kalau nggak ada paket itu kan kayaknya rasanya hampa gitu. Karena mungkin udah ketergantungan sama internet gitu sih, internet game juga gitu sih. Ini sebenarnya salah sih, karena apa ya? Ini gara-gara game, terus ya apa namanya? Harusnya dalam harusnya doang. Gara-gara game, harus beli paket berapa kali? Ketergantungan yang nggak bagus banget sih, Iya, terus kalau kakak kan kebetulan memang wifi, itu juga sih makanya kadang-kadang kayak aduh sayangnya limitin gitu kan. Kalau Netflix itu kan untuk member itu bayar 50.000 itu dia 50.000 jadi sih sayang kayaknya kalau kakak nggak ngabisin buat nontonin gitu. Jadi itu yang ada di mindset kakak kalau ada di mindset. Nah kalau kamu drakor dari mana gitu itu drakor kan kadang nih tiap harinya ke rumah paman ada wifi tuh sayang kan dibayar nggak dipakai di download. Jadi ketergantungan yang aku tuh jadinya aku tuh mikir aku harus ke rumah paman download. Jadi aku lihat nih pakai udah keluar nih dia episode berapa. Jadi kan sayang tuh pakai ini aku walaupun sebenarnya udah berapa kali gitu ya kadang itu tadi tingkat penasaran kita tuh penasaran guys. Ya bener aja kadang-kadang nggak sadar udah waktu kita sendiri gitu kan. Jadi aku sih lumayan kalau untuk download banget. Aku gitu guys, aku harus Berarti benar-benar ngabisin duit Jadi menurut kamu nih dengan kondisi seperti ini worth it lah. Gimana? Ya dengan kondisi udah lagi begini kan nanti bawaan sebulan juga lagi masuk gitu kan. Worth it nggak kamu ngabisin untuk lain daripada kamu sendiri jadi kurang tidur. Tapi untuk dari sisi keuangannya dulu deh. Kalau kayak kakak kan tadi punya wifi. Terus kalau Kak Juli kan memang dia juga numpang wifi orang gitu.
Nah, kamu kan yang bener-bener keluarin duit, kota. Menurut kamu tuh kamu worth it nggak ngabisin 100.000 gitu sebulan untuk game? Dan kemudian untuk ngisi waktu luang kamu sinema. Ya itulah Kak, kayak mana lagi namanya kita juga nggak, daripada kita galau kan nggak ada apa-apa ya, terpaksa kita walaupun mau nggak mau kita harus ngeluarin duit juga gitu sih. Memang kayak contoh, memang di semenjak stay home ini ngeluarin duit itu lebih banyak gitu, karena kan kalau di kerjaan kan kita nggak mungkin pasti main game kan gitu, jadi lebih menghemat lagi gitu. Di saat kita kerja tadi kok stay home ini kayaknya lebih boros lagi ya sih kayaknya ya, untuk ngeluarin duit itu. Nah, itu sebenarnya penggunaannya dibandingkan kita masih lebih makan kuota si game ya. Kan kalau aku kan kuota aku itu kan untuk semua gitu, misalnya 15 giga ya. Nah 15 giga itu untuk semua, jadi kalau mau kita akses untuk PUBG atau YouTube atau Instagram dan lain-lain itu tetap yang 15 giga itu yang kemakan gitu, nggak ada dipisah-pisah khusus ini khusus itu, enggak. Jadi ya berapa paket yang ada kita ya itu untuk semuanya gitu sih, makanya banyak habisnya kan gitu. Nah, dia gitu Kak. Kalau aku Oh iya. aku kalau di rumah guys, nggak makan. Itu juga kebiasaan yang lama-lama bisa bikin sakit. Jajan sama beli makanan itu yang order GoFood gitu ya. Itu juga harus bisa di-manage dalam kondisi seperti ini. Kalau nggak berapapun duit habis. Tapi jujur Kak, saya kalau di rumah Sama mulut terus makan. Iya memang. Kadang-kadang perut itu nggak lapar tapi mulutnya pengen nyemil. Iya nggak Jos? Udah dimakan dia nggak ada dari cemilan kan Jos? Aku. Ya benar. iya kan, kadang ini mikir lah, kayak aku ini kan guys, aku tuh mikir terus buat apa ya nah cemilan gitu Kak. Ini kan bikin cemilan itu juga pakai duit. Betul. Contoh kayak bikin godok-godok aja guys, pisang berapa pisang 15.000, tambah tepung 10.000 guys, ya kan? Minyaknya lagi, minyak makan minyak guys, jadi pakai duit juga gitu, tapi lebih sehat sebenarnya daripada kita beli gitu kan, beli memang dapat beberapa biji, tapi kayak gitu. Apalagi kalau kayak aku tuh yang biasanya nggak masak guys, dimasak. Memang benar kalau teknologi ini positif, iyalah positifnya itu aku nambah ilmu masak gitu aja sih Kak, nambah dikit aja. Terus kita tuh kayak bangun dari rumah, apalagi cewek-cewek ya yang kerjaan itu kayak bisa dibilang gitu kan, pasti kerjaan semuanya tuh nggak terlalu beres sih. Bener nggak sih? Biasanya gini orang yang kerja di kantornya sudah bagus. Karena kakak salah satu contoh juga gitu. Nggak bisa dibohongin untuk ngerjain kerjaan rumah tuh pasti ya nilainya paling berapa ya 60 gitu. Tapi kalau di kantor bener-bener all out gitu. Pokoknya all out lah gitu. Begitu sampai di rumah ya udah begitu. Dia udah lebih hebat dari kakak karena dia jadi kakaknya walaupun menu-menu tertentu tapi dia lebih jago, dan ini salah satu konsumennya nih. Tapi sering dipuji. Kita wanita sering agak dipuji dikit kayak gitu ya kan. Kita dibilang ini kurang garam ya, kurang ini ya, gitu. Kayak lo masih lumayan. Dapat dibilang ya bumbu jadi. Kadang nggak jadi loh. Ini rasanya bumbu jadi. Tapi dimakan kan, yang penting udah dibikinnya dimakan loh, daripada cari jajanan keluar duit lagi. Dimakan ya? Dimakan. Walaupun Kalau nggak dimakan diomelin soalnya. iya pasti tuh Kak. Aduh, jangan kan diomelin Kak, cerewetin 24 jam Kak. Ya karena gini, di rumah Kak, apalagi coba. Kalau nggak kita tuh memang harus jadi dengan cara oke lah, aku jarang olahraga sih memang kalau kerja di tempat olahraga ya ibu aku tapi makan itu memang kayak wajib kan, jadi kita harus sarapan yang bagus itu sebelum jam 9 sebenarnya. Tapi karena kadang kalau misalnya kita menghemat kadang kan pagi. Tapi kadang aku juga kalau bikin sarapan karena sebelum jam 9. Tapi kalau misalkan nggak apa ya Iya. agak-agak Jadi kayak jam-jam 11, jam-jam itu udah makan siang, makan pagi guys. baru nanti makan sorenya, makan sore itu jam 5 gitu. Kayak jam 6 gitu kan. Tapi cari cemilan nanti pasti. Siangnya 9, jam 3 cemilan.
itu nggak gitu tadi, cari cemilan apa gitu. Terus gitu nambah kan, buat apa gitu kita makin sih. Ya itu tadi gitu ya. Iya, jadi maksudnya gini loh, dalam kondisi kita seperti ini kan, ada banyak hal yang ternyata kita tuh harus belajar untuk bisa memanage dengan baik. Iya. Ya, pertama tuh ya dari segi waktu ya. Mungkin kita bertiga juga harus sepakat untuk belajar bisa memanage ya. Kalau gini, kakak kadang-kadang kalau udah sampai 2 hari tidur di jam 1 lah. Anggaplah sekarang itu tidur jam 1 tuh kayak jam masih pagi ya. Jadi kayak gitu tuh bahasanya gitu ya. Kakak 2 hari kemarin berturut-turut tidur di atas jam 1. Itu kayak badan tuh udah mulai warning gitu. Di pikiran ini tuh kayak warning gitu. Aduh, kamu kayak begini terus, kamu bakalan sakit gitu. Nggak bener nih. Nah, suami juga kadang-kadang jadi kayak kucing-kucingan tau nggak? Kalau dia pas bangun tuh kakaknya tiba-tiba kayak somakin handphone gitu. Kalau tidur kan ada jangan ikutin nih gitu kan. Tapi dia tahu kalau kakak tuh begadang untuk nonton. Jadi akhirnya kakak selalu gini, kalau udah 2 hari benar-benar di atas jam, kakak paksakan diri kakak di hari ketiga nggak akan lakuin itu lagi. Jadi kakak harus ngomong sama diri sendiri juga gitu. Matiin handphone jam 12 teng itu biasa kakak kan doa bareng-bareng tuh main doa sama anak-anak itu malam gitu. Jam 12 teng itu dan kakak juga karena paling lama tuh jam 12 sudah harus tidur. Kecuali mereka besoknya sekolah jam 11. Itu jam 12 itu kakak paksa diri kakak tidur. Jadi matiin handphone. Karena tuh kalau nggak kita yang manage, nggak mungkin orang lain. Kalau kamu ngomel-ngomelin Joshua untuk cepet tidur juga, Ya, itu dari diri sendiri. Iya, sebaliknya gitu. Kalau kakak mau suruh Joshua juga dulu nggak bisa. Memang harus diri kita sendiri yang sadar. Itu bicara tentang waktu ya. Kedua, yang tentang itu tadi kayak pengeluaran gitu. Salah satu kalau lagi rajin masuk dapur bikin cemilan, bikin macam-macam. Tapi kita lagi bener-bener malas dan lagi keenakan itu lebih mikir GrabFood atau GoFood gitu. Nah, sementara walaupun lagi ada diskon 50%, sekarang nggak pernah diskon 40, 50. Tetap aja minimal pasti keluar duit 40.000. Ya, udah plus ongkir. Dan 40.000 itu pasti sekejap habisnya. Gitu. Sekejap. Apalagi ada anak-anak kan. Kadang-kadang kakak cuma pengen makan sate, mereka tuh udah makan baik 40.000. Kalau kakak nggak pinter-pinter ngatur 40.000, wah itu repot gitu. Bayangin aja kalau seminggu 3 kali gitu. 120.000 kalau masak mah 120.000 udah banyak. Belanjanya kan lagi dapat AB udah dapat. Iya, udah banyak. Jadi memang lagi kondisi kayak begini ya, teman-teman anak muda kita tuh nggak pernah tahu ini sampai kapan gitu. Apalagi yang hobi banget itu online shop ya. Aduh, itu gila sih, apalagi model gajinya kakak tahu gitu ya, bagus-bagus lah karena mereka rata-rata tuh gitu. Aku bisa nggak belanja gitu. Nah iya, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita tuh kadang gini, ada bagusnya juga. Kadang-kadang kamu dibuat nggak punya duit, supaya kita tuh tahu diri, gitu kan. Iya benar. Tapi salah satu model orang yang rada boros soal online itu dulu waktu kakak masih di Jakarta, teman-teman kakak satu divisi selalu bilang kakak itu best of online shop, dan mereka banyak tahu barang online shop dari kakak karena kakak nggak pernah masalah soal uang. Jadi even hal yang kecil sampai yang besar pun, sampai yang enggak, kakak bisa belanjanya online, sampai handphone, sampai benar-benar gila online gitu. Tapi ketika sampai di sini, ibu rumah tangga kan nggak punya duit nih ceritanya. Nggak bisa, walaupun awal-awal tuh agak sukses ya, gitu. Ya sama kayak begini, yang dari punya duit, yang COVID ya tiba-tiba dirumahkan. Itu pasti panik. Yang biasa pegang duit tiba-tiba enggak. Tapi ada bagusnya, akhirnya tahu diri. Gitu. Nah, masalahnya kalau udah kondisi begini dia nggak tahu diri. Nah, itu yang repot. Parah. Itu repot bener. Ya, bener. Akhirnya tuh jadi apa ya, bisa minjem sana sini. Jadi lebih besar pasak pada Apalagi kalau yang punya kartu kredit, guys. Wah, itu gila sih. Gue korban, guys. Ya, Gue korban. itu gila itu.
bisa keisengan yang nggak jelas. Aduh, handphone udah jelek. Itu karena lagi di rumah kan nggak ngapa-ngapain, udah terbiasa di jempol. Kayak kakak zaman dulu gitu, kakak udah punya udah main shop yang langganan. Itu bisa, aduh, ini handphone gue udah 2 tahun ya, gitu. Nanti gitu. Pakai kartu kredit, cicil gitu. Tapi udah, walaupun memang mungkin bisa bayar, padahal tuh handphone masih bisa pakai. Nah, itu banyak terjadi. Kakak tahu, khususnya buat mungkin teman-teman yang memang dia punya income-nya bagus, sekalipun kena COVID, kakak bahasanya magabut, makan gaji buta, jadi masih dapat full payment. Itu teman-teman kakak masih banyak yang bersyukur bisa ngalamin seperti itu. Itu pasti income tuh jempolnya. Itu online shop tuh gila tuh. Apalagi itu udah didaftar kan, udah di online. Oh iya, langsung seperti ini ya, aku pengalaman guys. Jadi dia langsung kayak oke aja gitu ya, nggak perlu lagi gimana gitu kan. Tiba-tiba tagihan membludak aja. Dia baru sadar. Ini aku ya pengalaman pribadi. Dia tagihan kapan nih gitu kan. Kadang itu sudah ada buat alat lengkap kita belanja di mana gitu kan. Ini kapan ya, di mana ya. Itu tuh guys, kalau kita belanja pas tagihan bulan berikutnya datang, kita bingung nih. Uang kan pas uang kan kadang nggak tahu kan, biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu kadang-kadang kan sering datang kan. Jadi pas mau bayar bulan depan harusnya udah terpakai nih kan. Jadi ini apa gitu? Kayak itu gitu ya kan. Apa sih namanya, nggak bagus sih. Ya. Jadi belajar. Jadi dalam kondisi seperti ini, di mana perekonomian kita juga begitu bagus, mungkin kita harus mulai belajar ya, punya kebiasaan tetap harus bisa nikmati juga hati di rumah. Kayak tadi si Jos bilang, wah bisa apa ya kalau nggak punya paket gitu, ya apalagi kayak mereka kan kebanyakan gitu di kosan gitu ya. Cuman mungkin maksud kakak gini, kita harus bisa niru sendiri gitu, harus ada batasan. Apalagi yang kakak takutin gini, ketika ini kan kita semua ibadah online, jangan sampai kita nonton drakor nggak pernah absen, kemudian kayak kakak nonton Netflix nggak pernah absen, kayak jualan game terus-terusan. Tapi ketika ibadah online kita nggak pernah konsisten ngikutin gitu. Padahal cuma berapa jam paling lama gitu. Dan kalau kayak kita kan gereja juga banyak ya gitu. Masih ada acara doa, hari Sabtu ada doa puasa. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita sendiri yang ngomong buat diri sendiri, mengimbangi kesenangan daging, itu kan kesenangan untuk daging. Dan buat kakak, menurut kakak itu juga perlu gitu. Kita have fun itu juga tetap perlu. Tapi harus tahu bahwa keseimbangan kesehatan rohani kita tuh lebih penting. Jangan sampai Jos, nanti kita ibadah dulu, kita lupa bagaimana berdoa dan menyembah. Nah itu yang kakak khawatirin. Kenapa lagi gini? Kalau kita berdua sebenarnya masih rada bagus karena kita kuliah teolog, gitu ya. Masih agak. Iya makanya. Tapi permasalahannya juga jangan jadi begini. Kuliah itu ya walaupun kita bahas teologi dan bahas kita, akhirnya kuliah itu juga jadi cuma sambil lewat. Tahun yang maju. Suka ngomong ke diri sendiri, jangan sampai kita lagi baru ngupas ayat pasal Matius contohnya. Ya udah lewat aja gitu, kita nggak mesti dapetin apa dari mata kuliah Matius. Nah itu jangan sampai kejadian. Karena 4 bulan di rumah terus kita masuk 5 bulan kita ibadah, kita lupa doa kan konyol juga loh. Ya nggak Jos, coba kamu kasih komentar dulu dong, kamu jangan ketawa-ketawa aja, enak aja ketawa aja. Udah rambut kayak gitu. Rambutnya gaul. Itu kursi di kos, cantik ya. Aduh. Gimana tadi Kak? Boleh dulu lagi. Yes, kamu kasih komentar dong, menurut kamu gimana gitu. Kamu kan juga udah ngalamin nih, gitu kan. Kamu udah ngalamin rasa di rumah aja. Kemarin pengen mudik juga nggak jadi. Akhirnya mau nggak mau cuman di kamar kos berapa aja. Kamu tuh ngabisin waktu kamu benar-benar dengan game. Nah, menurut kamu tuh bagaimana? Kamu sendiri mengkomentari dirimu sendiri yang selama ini udah kamu lakukan sudah cukup baik atau sebenarnya ada hal yang
gimana gitu? Kamu sharing dong ke teman-teman semua supaya orang juga bisa memperbaiki yang perlu diperbaiki, yang bagusnya ya dipelihara. Ya kalau masalah dilihat ini sih memang nggak ada baiknya sih, karena satu contoh kayak bisa kita membuat kita begadang itu, jadi ya mengganggu kesehatan kita juga kan. Contoh kayak saya begadang sampai pagi gitu, kadang jadi kayak mana ya, pas pagi itu di kepala itu pusing gitu bagian belakang, jadi kayak karena nggak tidur kan, kurang tidur gitu, jadi terbawa pusing, jadi kesehatan kita juga terganggu. Dan itu yang kedua juga ya, salah satunya kita melakukan pemborosan gitu terhadap duit kita gitu ya, beli paketnya gitu. Dan yang paling utama ya hubungan kita sama Tuhan pun jadi terganggu gitu, gara-gara ya hal yang seperti ini, ketergantungan seperti ini gitu. Jadi ya, aturannya kita mungkin lebih banyak hubungan kita sama Tuhan jadi berkurang lah gitu, berkurang drastis gitu sama Tuhannya gitu. Jadi kita seakan-akan terfokus yang apa yang ada di depan kita, yang apa yang kita jalani itu bisa. Ya kalau bisa sih ya nggak apa-apa sih, nggak salah sih untuk bermain game gitu, cuman ya waktunya agak lebih banyak lah dengan Tuhan daripada gamenya sendiri. Ya ini termasuk untuk diri saya sendiri juga gitu, mengomentari diri saya sendiri ya sama-sama lah buat teman-teman juga yang mungkin hobi game atau hobi apapun itu yang mengalami ketergantungan, ya sama-sama lah kita belajar untuk mengurangi waktu kita terhadap ketergantungan kita ini yang ada di dunia ini gitu ya. Kita lebih terfokus dengan hubungan intim kita sama Tuhan, itu kita menurut apa gitu. Nah, terus kamu tapi pernah nggak sampai lupa ibadah online? Ayo jujur. Kalau itu sih ya Kak, benar, pasti. Karena ya kayak mana ya Kak, kita kan kalau aku kan ya contoh kayak laki-laki kan ya, khususnya aku, kalau aku lagi ngerjain atau megang sesuatu itu ya aku maunya habiskan itu dulu gitu. Aku nggak bisa bekerja langsung dua arah gitu sih, aku mau terfokus satu. Contoh kayak bukan hanya di game, contoh kayak di pekerjaan kan, misalnya aku kalau lagi ngerjain di kerjaan aku ya aku harus selesaiin kerjaan aku dulu gitu, nggak boleh, aku nggak mau kerja sambil makan gitu ya. Kalau misalnya aku kerja jadi aku makan pun nggak banyak pikiran gitu. Nah begitu juga dengan aku gitu sih. Jadi kalau aku main game itu ya aku maunya habisin game aku itu dulu gitu, kalau nggak habis aku nggak mau habisin gitu sih. Jadi ya sehingga membuat kita lupa dengan ya sekelilingin kita gitu. Bahkan orang yang ngomong sama kita pun jadi kadang kita cuekin juga kan gitu. Apalagi Tapi kan ibadah online itu ibadahnya terekam ya. iya Maksudnya benar. jadi kamu pernah bener-bener hari Minggu tuh hari Minggu itu malam. Iya, jadi ibaratnya bener-bener kamu tuh nggak duduk diam di depan HP atau apa untuk menikmati ibadah gitu. Pernah Kak, karena kan kayak mana Kak, kita Sabtu kan main nih, malam begadang gitu. Nah jadi pagi sampai apanya sore ya itu ya tidur, habis tidur makan main game lagi gitu. Dia nggak ingat hari kali. Kalau orang kan ya ada sih sebagian, kalau aku ibadah online itu kan memang kayak kita harus kayak ibadah kan. Kita harus itu wajib memang harus ada gitu. Karena kalau nggak ikut terkecil pagi siang sore itu malam aku kejar jam 8, kakak pernah lihat ya. Itu memang dia aku harus ikuti dari awal, karena kalau aku ikuti cuma tiba-tiba jam 9 udah mulai kan ibadah kita man kayak nggak ibadah menurut aku. Jadi itu memang harus dari awal ikut penyembahan dari awal sampai akhir gitu lah. Nah itu aku udah ikutin gitu. Tapi kalau misalkan itu kan live streaming bilang kan tiba-tiba orang pasang udah di Alkitab dari firman, nah itu aku nggak bisa. Bagus nanti aja Lebih gitu. bagus nanti aja Namanya full gitu kan. Nah itu aku ikutin. Jadi itu ikut sama penyembahannya juga ya, kayak memang kita ibadah sendiri ya kayak gitu ya. Setiap minggu sih enggak lupa. Tapi itu bisa lupa ya. Terus, Bang Joshua, kamu berapa kali hari Minggu bener-bener nggak ikutin ibadah online? Jujur. Lebih dari sekali. Iya, lebih dari sekali. Jujur aja ya, lebih dari sekali Kak. Terus, waktu kamu udah lakukan pertama kali gitu, terus kamu kelupaan di hari Minggu ya ampun, pertama kali lakukan itu kamu kelupaan untuk ikut ibadah online, pernah merasa bersalah nggak? Aku hari ini ikut ibadah online loh, jam berapapun, Pernah Kak, pernah. Ya palingnya kalau udah merasa bersalah gitu kan, ya pas mau tidur ya doa lah Kak.
walaupun kadang memang tidurnya kadang tertidur gitu sehingga lupa juga untuk berdoa kan ya kadang. Pandai-pandai langsung mampir ya. Ya. Ya pokoknya kalau masa kita bersalah ya kita pernah sih masa kok sampai segininya gitu sih. Lah terus jadi kalau udah lebih dari sekali, jangan-jangan dari 8 minggu, 2 minggu kalau kamu ibadah. Oh iya, Halo, Jos, jaringannya. lagi loading. Bilang. Ah, Jos, Gimana tadi? Halo. ya bentar jaringan kamu tuh lagi nggak gitu banget. Iya kenapa tuh Kak? Ya, jadi kalau jujur-jujuran tuh dari 8 minggu, jangan-jangan cuma 2 kali kali kamu ikut ibadah online. Lebih banyak ikutnya tuh, lebih banyak gak ikutnya nih jujur-jujuran. Nah, aku nggak pula. Nggak hitung pula. Gitu Kak. Ini libur banget. Halo, Ya. udah dengar nggak? Halo Kak ya. Dengar. Iya, aduh, kamu berarti kayaknya harus mulai udah memperbaiki deh. Maksudnya kalau Kak Juli gitu dengan kegilaannya dengan drakor dan kakak pun kegilaan kakak dengan Netflix nggak pernah sampai ibadah online ya. Jangankan ibadah online gitu. Kalaupun doa cuma baca firman tapi tetap baca gitu. Walaupun memang kalau dibandingin dengan habisnya waktu dengan nonton itu tetap lebih banyak habisin waktu di nonton daripada baca film, tapi pasti baca gitu ya. Nah kalau sampai kamu tuh udah bener-bener bikin games kamu lupa untuk ibadah online gitu, apalagi yang lain-lain ya, jangan ngarepin ibadah yud kali. Ibadah yud kamu pernah ngikutin nggak? Hari Sabtu Yang ibadahnya tuh nggak pernah ibadahnya. ini nih ya. Jujur aja gitu kalau untuk ibadah itu jarang. Nah, paling cuma ya pas lihat besoknya selesai udah kita terus kita. Atau paling besoknya nengok main besar udah. Besoknya gitu. Misalnya kan hari Sabtu nih ibadah yuk. Ya, kadang kita hari Senin kita lihat buka YouTube lihat kontennya aja gitu. Lebih sering memang akun tempat ya. Ya begitulah lebih seringnya. tapi kamu kalau disuruh bikin tugas kuliah kamu kerjain nggak? Jangan-jangan kamu juga mager. Kalau tugas kuliah kita kerjain Kak, walaupun dilihat orang kita itu ibarat seperti nggak ngerjain gitu, kita kerjain kok. Bahkan memang kayak kemarin kan kita juga termasuk ditanya aku nggak buat kerjaan karena aku nggak pernah ngerjain di depan mereka gitu, jadi ya tapi kalau tugas kuliah pasti sih aku buat. Iya. Jadi tuh sebenarnya yang terjadi seperti Joshua itu kayaknya sih banyak kali ya gitu. Jadi headset ini perlu dilepas deh ya. Handsetnya agak berisik. Oke. Ya, pegang Oke, begitu aja, pegang begitu aja. Jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu kenapa ya kakak tuh punya ide untuk bawain ini. Mungkin juga itu sesuatu yang kayak Roh Kudus ingetin. Ini yang kakak khawatirkan gitu. Ini yang kakak khawatirkan. Dan kakak percaya nggak cuma Joshua mengalami ini, tapi banyak anak muda di sana dengan waktu di rumah ini, jadi lebih banyak kayak liburan tuh nggak sih? Liburannya itu bener-bener kayak manjain dirinya bablas. Mungkin yang benar-benar males sampai nggak mau mandi berhari-hari mungkin pun ada di rumah sana. Sampai nggak mandi. Gitu. Jadi dari segi kesehatan ada banyak hal yang malah nggak jadi baik, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik gitu ya, kurang tidur, nggak mandi, nggak bersih, apalagi mungkin yang benar-benar lockdown di rumah ya, nggak berani kemana-mana gitu. Kedua dari sisi rohani gitu, yang ada tuh jadi sibuk dengan hobinya, sibuk dengan kebiasaannya gitu, yang memang akhirnya tuh jadi kayak addiction kan.
nggak ikut ibadah online, nggak ikut doa, ya syukur kalau dia punya waktu saat teduhnya tetap bagus. Ya. Tapi kalau enggak, itu yang repot gitu. Jadi hari ini sih, nanti kalaupun memang masih ada Q&A, nggak apa-apa, japri-japrian di MDM-an aja ya gitu. Kalau memang ada satu kasus gitu yang teman-teman ada kejadian gitu, kebiasaannya begini, gimana caranya untuk lepas. Nah, kayak Joshua yang bisa bikin dia itu disiplin untuk kembali ikut ibadah online dan untuk menyeimbangkan dia punya kehidupan dengan Tuhan, ya cuma dia. Enggak lah, kalau hapus aplikasi itu udah kayak anak kecil. Iya, benar. Itu kayak anak kecil dewasa gitu ya. Iya, anak kakaknya yang cowok SMP kelas 2 ini sama nih, gila game gitu. Itu treatment itu kadang-kadang ancam kalau dia udah nggak bisa disuruh. Tapi itu anak SMP. Kalau udah besar seharusnya kita sendiri yang tahu gitu. Alangkah nggak baiknya ketika kita tuh banyak di rumah, bukannya kita banyak melakukan hal yang positif, tapi kita kayak self-destructive. Artinya tuh menghancurkan diri sendiri. Enggak cuma sekedar kesehatan, tapi kerohanian kita. Yeah. Kita nggak ikut ibadah online. Kita nggak kepengenan dengar firman Tuhan dari YouTube. Kita nggak kepengenan nonton live-live orang-orang rohani yang bisa mengedukasi diri kita dan memberikan pengertian yang baru. Itu alangkah nggak baiknya gitu loh. Jadi kalau harapan kakak sih buat teman-teman di luar sana, ayo mulai ini yuk periksa dirinya sendiri, mulai cek yuk dirinya sendiri dalam kondisi seperti ini. Jangan kita hanya fokus kepada aduh kok Tuhan begini ya, aku nggak kerja, aku kena PHK, aku sekarang nggak punya duit, atau mungkin ada orang tuanya yang kena PHK, atau mungkin ada orang tuanya kena COVID. Kita tuh cuma bisa dari sisi kita tuh kenapa Tuhan. Tapi kita sendiri lupa untuk ngecek diri kita sendiri. Ketika kita semua baik, apakah diri kita menjaga diri kita dengan Tuhan itu tetap baik hubungannya? Gitu. Terus apa? Ayo sebelum kita closing, Kak Jul mau ngomong apa? Aku sih selama stay home melakukan hal-hal yang positif, guys. Kayak aku mau membenarkan diri ya. Semalam aku juga tidur jam 4:30, guys. Nah itu 4:30. Kadang kepala sakit juga. 4:30 bangun jam 8. Hanya nggak bangun. Biasanya cewek-cewek harus bangun pagi kan. Nah gitu. Jadi balik lagi. Sebenarnya kalau udah tahu kayak kakak bilang kan, kalau misalkan udah tahu 1 hari 2 hari itu tidur begadang gitu kan, hari ketiganya kita harus manage diri kita sendiri. Memang sebenarnya perubahan itu harus dari diri sendiri, nggak bisa dari orang lain. Nggak, itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya dari orang lain itu cuma berapa persen. Jadi yang sebenarnya bisa berubah itu kita ya. Jadi kita yang harus berubah, kita yang, karena banyak hal-hal yang sebenarnya positif yang harus bisa kita lalui selama di rumah itu kita. Oke, Joshua, closing dari kamu. Gimana? Closing dari kamu. Closing 2 menit. Oke. Baik, buat teman-teman mungkin yang menonton. Jadi gini, selama ini ya bukan karena semenjak kita stay home ini bukan berarti kita dibatasi kegiatan kita, tetapi ya di saat inilah momen-momen seperti inilah kita untuk upgrade diri kita untuk melakukan hal yang positif gitu. Terutama ya hubungan intim kita sama Tuhan. Mungkin selama ini sebelum dilakukannya physical distancing ini ya mungkin hubungan kita sama Tuhan mungkin sangat jauh berkurang gitu, atau mungkin nggak pernah sama sekali. Tapi di saat momen seperti inilah kesempatan kita untuk melakukan atau untuk merubah diri kita, upgrade diri kita untuk melakukan hal yang positif, membangun hubungan intim kita sama Tuhan kembali lagi. Mungkin inilah kesempatan kita. Itu aja sih yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk teman-teman, tetapi untuk saya juga, untuk kita semua. Mari kita sama-sama upgrade diri kita untuk menjadi dampak yang baik bagi orang lain juga. Oke guys, jadi kalau mau nanya-nanya juga bisa DM kita ya, DM ke IG YutGB94, bisa juga komunikasi Alkitab, kita bantu ya, karena adminnya sama kok teman-teman. Ya. Oke, see you ya, sampai ketemu di live-live berikutnya. Tetap bye. Jangan lupa follow YutGB Medan Plaza. Oke. Jangan lupa follow Motivasi Alkitab ya. Bye-bye. Bye.